kenapa mesti yang SVD? Kenapa tidak yang PR? Kira-kira Monsinyur ini kan lebih banyak di luar. Kemudian belum pernah menjadi pastor paroki di wilayah Keuskupan Agung Ende ya. Salam jumpa dan selamat malam para penikmat obrolan podcast dari kanal YouTube Komsos Keuskupan Agung Ende. Bersama saya Kakak Romo Luis, Romo Nikolaus Noiwatungada, Romo rekan dari Nggela di ujung selatan sana. Asik. Dan pada malam ini dengan sajian utama sukacita umat Keuskupan Agung Ende menyambut kedatangan Sang Gembala Utama Monsinyur Paulus Budi Kleden SWD, Uskup Keuskupan Agung Ende. Saudara terkasih, ya malam ini indah karena saya tidak sendiri. Hadir bersama saya pada malam ini Bapak Agustinus Ngasu, semoga saya tidak salah. Benar-benar. Beliau adalah pejabat Bupati Ende, tapi secara khusus pada kesempatan ini dipercayakan secara luar biasa oleh keuskupan ini menjadi ketua panitia tabisan Uskup Agung Ende. Selamat malam Bapak. Selamat malam Romo. Apa kabar hari ini? Baik-baik Romo. Ngira Mbak sehat? Sehat. Ayo baik, kalau sehat begini kita aman sudah nih. Baik, luar biasa ya. Ya Bapak, malam ini kita ya ngobrol santai tapi serius sedikit. Jadi sersan, serius tapi santai. Sejak kita mendengar pengumuman pengumuman uskup yang baru ya. Ya, uskup yang baru Monsinyur Paulus Budi Kleden. Ya, saya sendiri saat itu sedang berada di stasi yang jauh, di Nila. Jadi itu akses jalan memang agak susah dan lain sebagainya. Tapi kemudian dapat WA uskup terpilih Monsinyur Paulus Budi Kleden. Kira-kira saat itu Bapak Agus sedang di mana ya? Bapak Gusti sedang di mana ketika Bapak uskup kita dengar pengumuman saat itu? Ada di mana saat itu? Pada saat pengumuman itu saya berada dalam gereja. Oh ya. Saya mengikuti pengumuman tersebut. Ya, senang di banget. katedral. Oh iya, luar biasa. Kalau kami di luar nih, memang di luar nih. Ya, berarti di dalam saat itu di dalam gereja katedral. Di dalam gereja katedral ya. Lalu sebagai umat saat itu ketika mendengar nama Monsinyur Paulus Budi Kleden yang disebutkan namanya beliau itu, bagaimana perasaan Bapak saat itu? Kebetulan ini di luar dugaan kami. Oh ya. Dan kami kaget gitu. Oh ya. Kami kaget karena yang kami bayangkan tuh bahwa yang akan jadi uskup Agung Ende itu dari Projo, bukan dari SVD. Oh begitu. Nah, karena nama-nama yang sering disebutkan tuh adalah dari Projo. Oh begitu. Tidak pernah terbersit bahwa akan ada yang dari SVD. Oh, jadi surprise. Oke, jadi itu roh Allah bekerja ya. Jadi iya. selalu di luar dugaan manusia. Lalu itu kehendak Allah. Iya. Oke, baik. Lalu ya sebagai umat juga kira-kira perasaan yang bisa dirasakan oleh animo umat itu seperti apa kira-kira ketika Bapak Uskup Paulus Budi Kleden ini terpilih menjadi Uskup Agung Ende? Ada beragam ya. Ada beragam orang menanggapi terkait dengan terpilihnya Monsinyur Budi Kleden. Untuk yang masyarakat awam itu tentu kenapa mesti yang SVD? Kenapa tidak yang PR? Kira-kira Monsinyur ini kan lebih banyak di luar. Kemudian belum pernah menjadi pastor paroki di wilayah Keuskupan Agung Ende ya. Kira-kira yang ada di Ende ini bisa menerima atau tidak dengan Monsinyur yang sekian lama di luar, sekian lama di bidang pendidikan, kemudian harus beradaptasi dengan yang di paroki yang di daerah ya, di daerah, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi ada yang memang wah ini bisa membawa perubahan, nah optimis ya, membawa perubahan. Ada apa ini? Dan tentu ada juga yang mengatakan wah tantangannya nanti bakal besar nih. Itu tidak hanya di kalangan masyarakat, juga dari kalangan biara. Jadi kami ngobrol-ngobrol berkata, apakah bisa diterima ya?
Gitu. Mengingat paroki yang dimiliki oleh SVD itu tidak banyak. Ya, mengingat itu. Baik. Itu pemikiran masyarakat. Masyarakat, ya. Iya. Animo masyarakat beragam ya, Iya. beragam dan semuanya itu wajar Iya. dan manusiawi. Manusiawi. Dan kita punya refleksi selalu bagi yang ilahi semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Ya. Itu refleksi yang untuk saya penting untuk saat ini. Baik, lalu di antara sekian umat di Keuskupan Agung Ende, ya Bapak dengar langsung pengumuman uskup terpilih. Lalu di antara sekian umat nih dari Kevikepan Bai, Kevikepan Bajawa, dan Kevikepan Ende, 3 kevikepan ada di 3 kabupaten ini, Bapak kemudian diminta, diberi kepercayaan lah gitu ya, untuk menjadi ketua panitia. Ini bagaimana ketika diminta oleh para romo, para imam di keuskupan ini lalu minta, Bapak Gusti tolong kok, bisa kok jadi ketua panitia. Kira-kira bagaimana saat itu tanggapan spontan lah, kira-kira seperti itu. Jangan dulu yang lain-lain. Spontan saya tidak menerima. Oh ya, spontan saya tidak menerima. Karena ini yang ketiga berturutan saya menjadi ketua panitia. Acara gereja nih ya. Ya, mulai dari pentabisan, kemudian uskup beliau Sensi meninggal, kemudian ini yang ketiga. Jadi saya berpikir kenapa tidak ada orang lain? Gitu. Sehingga saya berkeberatan waktu itu. Dan itu 1 bulan ulur waktunya. 1 bulan ulur waktunya itu. Sampai terakhir itu Romo Perno dan Romo Evan itu membuat skenario pada saat saya lagi pertemuan, menyatakan bahwa ada tamu dari kedutaan. Saya lari-lari ke kantor. Mana tamu ini? Ternyata mereka berdua ini. Lalu? Nah, kemudian ngobrol. Romo Evan dengan gaya yang santun, gayanya halus, kemudian bicara, kita mau ngurus uskup tabis. Oh ya, baik kalau begitu kita bicara. Masalah ketua belum nih. Terus bicara-bicara tentang struktur apa segala macam. Oke, saya bilang oke, saya sumbang saran. Kemudian Romo Evan bilang, kami minta kalau Bapak bagaimana? Saya langsung bertanya. Pertanyaan saya, siapa yang akan mengeluarkan SK? Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian kedua, kira-kira saya harus bekerja dengan siapa? Romo Evan mau jawab, langsung Romo Perno sambar. Karena Romo Perno sudah tahu nih, ini jawaban ini bakal deadlock sebentar. Jadi Romo Perno langsung mengatakan bahwa nanti bekerja dengan saya, Romo Ambros, Romo Pian, dan Romo Motepaga. Romo Ivan sama Romo Dominong. Sama Romo di Borona. Jadi Borneo. Jadi Bapak nanti berhubungan dengan kami, tidak dengan yang lain-lain. Saya bilang, oh baik kalau begitu. So tidak bisa lagi menghindar, tidak bisa. Ya sudah, baik. Oke, itu berangkat dari tanggapan respon spontan yang kemudian menolak. Dengan sebulan ya, jeda waktu cukup panjang ya. Tapi akhirnya kemudian menerima, itu pasti ada satu refleksi atau apalah ya, orang bilang ya seperti semadi, kira-kira begitu, ada kontemplasi sejenak lah. Akhirnya menerima. Aku simo si ina. Kira-kira begitu. Kita Sarah Leono Singerina. Kira-kira itu sampai begitu bisa menerima, akhirnya itu ada satu refleksi atau satu daya dorong seperti apa ya, kemudian muncul, kemudian terima. Saya waktu diminta pertama itu saya belajar. Saya pergi ke Kupang, kemudian ada tugas di Kupang, kemudian saya pergilah ke rumahnya Ibu Sisilia Sona. Saya pergi ke sana, kemudian saya bertanya ke Ibu Sisi, bagaimana waktu jadi ketua panitia di Kupang, pentabisan uskup di Kupang itu. Terus diceritakan semua sama Ibu Sisi, dikasihlah itu time schedule-nya apa segala macam, semua dikasih. Kemudian Ibu Sisi bilang begini, kita ini sudah tua, ya kerja untuk Tuhan. Nah, waktu dia ngomong begitu saya,
Saya kaget gitu waktu dia. Oh iya, kerja untuk Tuhan ya. Jangan pikir yang Bapak susah-susah. Nanti semua akan berjalan dengan baik. Nah itu kemudian saya pulang tuh renung ya. Saya pulang renung ya, umur sudah segini, kalau kita tidak kerja untuk sekarang kemudian siapa lagi gitu. Nah jadi akhirnya pulang sudah masih belum kasih keputusan gitu. Masih duduk ngobrol, Romo Evan telepon, Romo Perno mereka WA, saya belum jawab juga. Kalaupun jawab saya bilang, oh ya saya masih ada tugas yang lain gitu. Tekniknya, Iya. teknik nih, sabar dulu, sabar. Semoga ada orang lain gitu. Iya. Jadi akhirnya itu yang bikin kuat tuh ya ini kerja untuk Tuhan. Kerja untuk Tuhan. Kerja untuk Tuhan. Baik, itu poin stressing point yang penting akhirnya ya. Menjadi kekuatan. Ini kerja untuk Tuhan, mau apa lagi? Ya, baik. Ya, akhirnya terpilih, diminta dan menerima dengan sukacita pasti ya. Karena kerja untuk Tuhan harus dengan sukacita juga. Lalu ya kita sudah berjalan sekian waktu ya. Sebelum. Jadi begitu semua sudah disusun, semua itu perencanaan mulai dari panitia sampai dengan konsepnya, kami bertiga susun dulu. Kemudian saya bilang ke Romo Evan dan Romo Perno, mengingat di Keuskupan Ende ini ada beberapa generasi, karena saya berdasar dari pengalaman saya sebelumnya 2 ketua panitia itu, saya minta kalau berkenan ini dipresentasikan dulu di tingkat keuskupan kepada semua pastor, kepada semua romo. Sehingga begitu dijalankan itu tidak ada perbedaan pandangan lagi terkait dengan pelaksanaan ini. Persis. Nah Romo Evan sama Romo Perno itu mungkin presentasi dulu di tingkat keuskupan. Nah setelah itu baru undang kami semua rapat. Rapat pembentukan panitia. Ya, saya juga hadir saat itu gitu. Di pendopo depan. Di pendopo depan itu. Gitu. Karena pengalaman saya ada generasi tua, ada generasi muda, ada yang generasi tengah ya. Nah ini perbedaan dalam membuat sesuatu acara itu sungguh cukup terasa. Ya, terasa. Dan ini harus dikolaborasi supaya dengan baik ya. Supaya semua bisa lancar dan aman dan sesuai yang diharapkan ya. Oke. Baik. Lalu ini sudah berjalan kita nih. Sudah berjalan sekian. Kira-kira sudah berapa bulan ya sejak dari persiapan, sejak dari ditetapkanlah diminta jadi ketua panitia dengan sekian banyak pertemuan. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih ya. Dalam jangka waktu 2 bulan lebih sampai saat ini, dan ya besok Bapak Uskup mau datang sudah. Ya. Lalu ya kerja panitia selama ini, kira-kira persiapan apa saja itu yang sejauh ini? Sampai sejauh ini persiapan lokasi. Lokasi. Baik lokasi mulai dari penjemputan, kemudian penerimaan di keuskupan, kemudian nanti Vesper Agung di Onekore, kemudian pentabisan di katedral, serta pontifikal di katedral itu ya 80-90% lah sudah siap ya. 80-an% ya, sudah 80% sudah siap. Oke. Mungkin ada hal-hal lain lagi sejauh ini, ada masing-masing ada bagian-bagian mungkin tugas-tugas khusus misalnya dalam kepanitiaan itu. Waktu bentuk panitia pertama, semua orang tuh dengan sukarela pingin membantu. Begitu jalan tidak ya. Oh iya. Ya, saya pikir dalam perjalanan makin bonding enak ternyata. Tidak. Justru tantangan makin besar ya, karena ada orang yang kemudian saya mau membantu, tapi ada juga operasional dalam melakukan sesuatu ya. Kita juga maklum ya. Kita juga maklum karena mereka juga butuh hidup, sehingga semua akhirnya kita komunikasikan dengan baik. Kita komunikasikan bahwa dia juga tidak rugi, kita juga tidak keberatan, kemudian berjalan dengan baik, dan intinya komunikasi dan semua sampai sejauh ini berjalan dengan aman, nyaman. Kalaupun ada 1-2 gesekan kecil itu biasa dalam berorganisasi biasa ya. Hal yang ya kalau bisa tracing di hal yang ya tantangan terbesar kira-kira sampai saat ini bagian mana kira-kira nih? Ada rupa-rupa kegiatan dan persiapan
Tapi mungkin ada satu yang ya ini tantangan terbesar, tapi kemudian mungkinkah sudah dilewati atau mungkin sementara diselesaikan mungkin? Awalnya tuh tantangan dari umat termasuk dari para klerus. Tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan awalnya kenapa harus di katedral gitu? Kenapa harus di katedral? Dan itu semua umat menanyakan. Tanya ke saya, tanya ke para romo, kemudian saya mengatakan pada saat saya mengemban tugas ini, itu tempatnya sudah ditentukan. Jadi saya tidak punya kewenangan untuk merubah tempat ini. Tentunya ini dengan pertimbangan-pertimbangan mungkin dengan hukum kanonik ya. Saya tidak terlalu paham bahwa kenapa harus di katedral, tidak di lapangan, dan orang kemudian membandingkan. Kenapa dulu bisa di lapangan? Kenapa sekarang tidak bisa gitu. Tapi karena saya ada di dalam, saya kemudian mencari tahu. Dan akhirnya diberitahu, berdasarkan hukum kanonik memang ada ritus yang harus dilakukan di gereja katedral. Itu tidak bisa dilakukan di lapangan. Ini umat harus ingat baik-baik ini. Ini ada hukum kanonik dan ada bagian-bagian khusus yang harus di dalam gereja. Katedral. Harus di dalam gereja. Gerejanya. Itu. Ini tracing point yang penting ini. Ya, baik. Nah, itu tahap pertama. Ya, bisa dilewati lah dan bisa kemudian diterima baik oleh kaum klerus maupun oleh umat ya, oleh umat. Kemudian tempat mau dilaksanakan ini gereja katedral ya. Gereja katedral. Kami ini kan dengan orang awam, kami berpikir kenapa tidak vespernya di sini, tabisnya di sini, kemudian pontifikal di sini gitu. Pisah-pisah gitu ya. Pisah-pisah jadi semua umat merasakan gitu. Ternyata tidak bisa. Ternyata vesper bisa di luar. Tapi untuk tabis dan pontifikal harus di gerejanya beliau, harus di gerejanya milik uskup. Milik uskup. Milik uskup ya. Ya, benar. Ya, itu juga tantangan tersendiri dan bisa dilewati. Bisa dilewati. Kemudian menyangkut jumlah orang yang harus hadir. Benar. Di gereja katedral itu maksimum 700 ya. Di luar balkon. Di balkon itu paling tinggi 60. Ya, paling tinggi 60. Nah, 700 ini sementara undangan 7.000 gitu. Artinya kita harus menggunakan semua halaman di luar agar ini bisa tertampung semua. Benar. Dan puji Tuhan sampai hari ini berjalan aman, tinggal nanti kita mengatur siapa yang harus duduk di dalam, siapa yang harus duduk di luar. Ini persis ini harus dijelaskan lebih lanjut ini kira-kira ya, tidak mau nyaris detail tapi sejauh bisa disampaikan oleh Bapak Gusti. Kira-kira pengaturan itu seperti apa nanti di dalam gereja dan di luar kira-kira? Di katedral itu karena yang hadir ini ada sekian banyak uskup, baik yang dari dalam di dalam negeri maupun di luar negeri, total tuh 42 yang sudah kirim tiket itu sekitar 37. Nah, 37 masih sisa 7 lagi. Nah, ini kan harus di atas altar nih. Harus di atas altar mereka 42 ini tadi. Nah, kalau kita atur salah-salah nggak dapat tuh di atas altar. Tapi kemudian dibuat bagaimanapun tetap harus ada di atas dan itu bisa. Kemudian untuk yang di kursi bangku itu ada 2 sisi. Sisi yang sebelah itu di setengahnya dikasih para imam. Setengahnya. Nah, imam yang ada itu untuk yang di untuk Keuskupan Agung Ende itu 168 imam. Di luar yang datang dari luar. Nah, yang sudah mendaftar tuh total plus dengan yang di Keuskupan Ende itu sekitar 200 lebih kalau saya nggak salah. 200. Dan itu bisa untuk sampai setengah. Sampai setengah. Salah satu sisi. Ya. Karena satu bangku itu isinya 10. Oh ya, benar. Total bangku itu ada 33 kalau saya tidak salah. 33. Nah, satu sisi itu. Nah, untuk yang sisi yang sebelahnya. Sisi yang sebelahnya itu mulai dari keluarga, kemudian keluarga, terus undangan, kemudian perwakilan daripada paroki, belum. Belum. Perwakilan daripada moto, itu kan ada dia punya gambar logonya itu. Benar. Itu ada perwakilan yang petani, nelayan, difabel, anak, itu ada perwakilannya. Oke, siap. Nah, perwakilannya, kemudian baru perwakilan dari paroki, perwakilan dari paroki.
Itu setelah itu baru undangan yang umum. Undangan yang umum. Jadi semua diharapkan bisa yang perwakilan-perwakilan itu bisa dimasukin dalam gereja semua. Yang lain nanti dapat di luar. Nah, jadi ada 2 kategori undangan. Oh begitu. Iya. Oke, ini sudah sangat teknis dan luar biasa kita dapat informasi ini langsung dari ketua panitia, tidak sembarang ini saudara-saudara. Ya, itu ada tantangan tadi dan sekarang sudah 2 hal tapi kemudian bisa dilewati, luar biasa ya. Jadi kita salut dulu untuk Bapak Gusti, luar biasa. Lalu kemudian ada hal-hal yang meringankan, yang bikin hati jadi ringan gampang tuh sejauh ini apa? Kira-kira 1-2 poin lah yang meringankan biar berat tapi aman, ini bisa nih. Itu kira-kira apa yang namanya? Banyak orang-orang baik yang pingin membantu. Banyak orang-orang baik yang pingin membantu. Ini poin penting, Pak. Iya. Banyak orang-orang baik ya. Yang tadinya kita rasa ini kayaknya dia nggak bisa bantu nih. Tapi kok apa ya? Dia tergerak untuk membantu ya. Selalu di luar dugaan. Di luar dugaan. Nah, apa keinginan mereka? Oh, kami sekarang udah dapat uskup nih. Oh ya, benar. Kerinduan. Rindu. Ya. Rindu untuk dapat uskup. Rindu. Uskup sudah datang, akhirnya tergerak sendiri. Tergerak sendiri. Padahal dari pihak kita rasa ini saya bisa tidak nih, orang ini bisa tidak. Ternyata yang kita tidak harapkan justru itu yang kemudian terbuka hatinya, kemudian meringankan banyak hal yang bisa membantu. Dan banyak orang-orang yang dari kekurangannya dia berikan. Banyak. Dari kekurangan mereka memberikan. Kalau yang kelebihan memberikan sudah biasa. Tapi kalau dari orang yang kurang kemudian memberikan itu luar biasa menurut saya. Luar biasa. Orang memberi dari kekurangan itu, mereka, justru itu menjadi poin yang juga bagus ya, yang menjadi refleksi bersama lah, kira-kira begitu. Baik Bapak Gusti yang terkasih, ya kita sudah ini berlangkah banyak, lumayan lah kita sudah banyak poin tadi. Lalu ya kira-kira bisa sampaikan ya, ada hal-hal teknis tadi benar. Lalu bisa cerita secara lebih detail mengenai persiapan teknis di gereja katedral. Ada hal-hal yang memang ini di gereja katedral nih. Oh, sebagai ketua panitia mungkin rasa ini harus ada pembenahan. Kira-kira itu mungkin ada tidak itu sejauh ini? Oke, sejauh ini banyak yang dibenahi di gereja katedral ya. Banyak sekali. Dan saya salut dengan pastor paroki beserta umat katedral ya. Saya salut sekali. Mulai dari gedungnya. Nah, gedungnya itu ya plafonnya kan tinggi. Benar. Banyak itu sarang laba-laba. Maka mereka harus bersihkan dan bisa dibayangkan itu tingginya tuh berapa meter itu dan mereka bersihkan. Kemudian saya lihat dulu ada salib di atas. Ada salib, ada korpusnya. Oh, iya, benar. Kemudian korpusnya itu kan jatuh. Iya, jatuh. Benar itu. Sekarang sudah ada lagi. Sudah terpasang lagi. Berarti sudah pasang lagi dengan korpusnya. Itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga sound system di katedral kan sudah akhirnya tidak terlalu bagus lah. Dan sekarang saya lihat sudah bagus, sudah baru. Sudah baru, udah diganti semua. Luar biasa katedral ini. Lalu kemudian lampu-lampu. Sehingga pencahayaan apa segala macam itu semua sudah dibenahi. Sudah dibenahi yang di dalam, kemudian kabel-kabel yang tadinya beli sliweran semua sudah diberesin, kipas-kipas yang tadinya tidak jalan sekarang jalan, dan itu di dalam ya, di dalam. Sekarang yang di luar pun kalau kita lihat itu gereja dari luar tuh kan sudah kusam ya. Saya lewat kemarin, sudah dicat lagi semua tuh. Oh iya, sudah dicat. Saya sendiri belum ke bawah. Sudah dicat lagi, jadi tampak depannya bagus. Cerah. Yang belum itu jam itu mungkin mati ya, maklum karena orang yang ahli untuk mengurus itu tuh kita harus cari. Jam ini jam yang di depan gereja. Jam yang depan gereja itu. Nah, iya, itu yang mungkin yang belum kita lagi berusaha untuk mencari siapa yang bisa memperbaiki sehingga jam itu bisa jalan. Karena kalau tidak tuh kita lihat tuh jam segitu sih jamnya tuh. Tidak bergerak macam tidak bergerak. Iya. Gitu. Berarti rupanya harus ada itu benar. Ada orang yang memang ahli barang itu. Nah, dulu waktu kami masih kecil ada orangnya. Nah, sekarang saya tidak tahu orangnya masih hidup apa enggak. Nah, tapi kalau ada pasti ilmunya kan diturunkan ke anaknya biasanya. Gitu. Memang itu. Jadi banyak yang berubah. Nah, di dalam. Kalau orang yang tidak biasa gereja di katedral, dia pikir biasa-biasa saja. Termasuk katedral beli organ baru. Oh ya. Ya.
yang bagus. Luar biasa. Luar biasa ini pastor paroki jadi. Termasuk persiapan di luar ya untuk kalau orang mau ke belakang apa segala macam itu sudah ditambah. Iya. Ya, ditambah. Jadi memang jam itu sementara diusahakan supaya ada orang yang dia bisa jalan ya. dia bisa jalan lah. Dia bisa jalan ya. Ini seperti apa? Refleksi lain bahwa memang jam harus bergerak. Iya. Biar supaya uskup yang baru dia bergerak Dia maju bergerak ke maju. depan, enak kan. Baik. Ya, itu prioritas-prioritas yang mungkin sudah bisa dijalankan. Lalu termasuk halaman-halaman luarnya semua dibenahi. Kalau secara keseluruhan di Kota Ende, kira-kira persiapan atau pembenahan atau persiapan pembersihan atau seperti itu kira-kira bagaimana? Kalau Kota Ende di jalur-jalur utama di jalur-jalur utama memang ada program rutin dari pemerintah untuk kebersihan kota ya. Dan itu sudah berjalan dan menyongsong ini bukan lagi dari pemerintah, sekarang umat sudah mulai terlibat membersihkan wilayah masing-masing. Kemudian untuk memeriahkan ini itu dibagi ke paroki masing-masing. Jadi ke contoh kita lihat yang untuk besok penjemputan. Itu umat paroki Mautapaga mereka udah bagi tuh. Ini lingkungan berapa. Jadi kalau kita lihat di jalan ada bendera kuning putih, ada baliho. Nah itu persis itu. Itu memang sudah diurus oleh paroki masing-masing. Paroki gitu. masing-masing ya. Jadi tanggung jawabnya di paroki masing-masing. Di paroki masing-masing ya. Mereka adalah umat, juga adalah warga di kabupaten ini, tapi sebagai umatnya itu punya kesadaran lebih. Kesadaran ya. Benar ya. Ya bisa lihat kemarin saya baru dari pulang rekoleksi lalu kemudian lihat di arah Simpang 5 di bawah itu sudah luar biasa sekali. Di El Tari Kelimutu sedikit. Iya, benar. Baik Bapak Gusti, itu hal-hal yang teknis logistik juga saya rasa ya. Mungkin ada hal-hal lain yang berkaitan dengan logistik yang berkaitan dengan ini? Nanti untuk persiapan pentabisan itu tendanya tuh diminta dari Ngada, dari Nagekeo, dari Mataloko ya. Ada tambahan tenda. Tenda dari sana gitu. Kemudian yang lainnya tenda memang dari wilayah kita. Itu tenda. Kemudian kami juga menyewa videotron yang untuk dipasang di depan gereja sehingga kalau kita pakai TV kecil-kecil kan terlalu banyak. Dibuat yang besar yang ukuran 3x5 itu nanti ditaruh di depan gereja sehingga umat bisa langsung dari banyak sisi umat bisa lihat semua. Karena dari layar besar. Dari lapangan itu dia bisa langsung lihat. Sehingga dia bisa tidak perlu yang kecil-kecil lagi ya, yang besar sekalian itu. Itu di samping itu ada juga TV mading itu yang ukuran 42 kalau saya nggak salah. Itu nanti yang ada disiap juga. Kemudian di depan gereja, di depan altar itu kiri kanan itu nanti ada TV. Ada 2 TV. Itu juga di bawahnya patung Santo Yosef dan patung Buddha Maria itu nanti ada TV. Ya, ditaruh TV juga besar. Di situ juga ada nanti ya. Ada ya. Oke. Lalu Om nanti kita punya tamu nih dari berbagai macam wilayah, bukan hanya Indonesia tapi dari luar negeri juga benar ya. Dari luar negeri juga ada. Itu dari mana-mana saja kalau bisa digambarkan. Kalau yang orang biara berarti yang dari SVD dan yang dari uskup-uskup yang berasal dari SVD ya. Oke. Itu ada juga datang. Kemudian yang dalam ada yang dari tim-tim, ada yang dari Chile, Hongaria ada. Itu. Kemudian ada yang penggantinya Monsignor nih itu juga datang. Superior General juga datang. Terus ada yang orang awam tuh saya contoh yang dari Singapura itu mereka satu grup. Satu grup datang ya, mereka sekitar ada 15 atau 20 orang. Ini beliau punya kenalan jadi datang khusus untuk mengikuti ini. Di samping yang dari Indonesia ada yang dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Bogor semua pada datang. Itu nanti kira-kira sejauh ini pengaturan nanti mereka tuh bagaimana? Nah untuk yang mereka ada yang memang minta kami fasilitasi, ada yang memang mereka sudah ngurus sendiri. Ya. Kalau yang mereka Bapak atur kira-kira bagaimana itu yang diminta untuk? Kalau yang kami atur itu mereka minta kami bookingin hotel segala macam, nanti mereka langsung bayar, kemudian mereka mau ikut di acara yang mana mereka minta, kami ikut acara yang mana itu sudah semua diatur semua. Luar biasa. Gitu. Kalau yang
ngatur sendiri, itu mereka hanya minta nanti kami mohon duduknya di mana. Oh, Nah, begitu. penginapan segala macam kami atur sendiri. Jadi kita bisa pastikan bahwa semua bisa Ya, bisa datang dari mana saja, dari mana saja ya. tapi akan diatur dengan sangat Iya. baik dan dipersiapkan senyaman mungkin. Iya. Iya. Omong-omong, ibu juga saya dengar bilang ambil bagian juga ya, Oh iya. Ibu Gusti. Iya. Benar ya? Ya. Ah, pasti ini ibu di bagian mana kira-kira? Konsumsi. Oh, luar biasa, berarti pas ini nih. Bapak ketua panitia, ibu bagian konsumsi langsung di bagian itu. Berarti sampai saat ini apa kira-kira ya dengar cerita-cerita dari ibu bagaimana kira-kira konsumsi dan lain sebagainya itu gimana? Jadi mereka ada beberapa ibu ya di sana. Jadi ada ibunya Ibu Sri, ibu saya, kemudian ada BKRI, Ibu Mama Polina dengan kru BKRI-nya. Terus ibu-ibu di paroki-paroki semua ya, itu ambil bagian. Kemudian di samping itu ada juga kelompok kelompok ibu-ibu yang memang akan mengurus Bapak Uskup. Ya ada. Baik, gitu. Itu secara konsumsi. Sekarang kalau kita dari konsumsi dari jasmani, sekarang kita lihat kira-kira persiapan liturgi untuk yang rohani ini kira-kira seperti apa sejauh Bapak ketahui sejauh ini perkembangan mereka, latihan dan lain sebagainya dari liturgi. Untuk yang liturgi nanti geladinya tuh mulai tanggal 19. Oh ya. 18-19 geladinya. Tapi bahwa sampai sejauh ini saya ambil contoh untuk yang paduan suara. Paduan suara ini di hari Vesper sorenya sore itu ditanggung oleh paroki Onekore. Oh begitu. Jadi pas kalian di Onekore gerejanya dan umat, maka mereka tanggung full semua. Sampai dengan umat yang datang makan pun mereka tanggung. Oh begitu. Ya, itu luar yang biasa, ya, luar biasa Pater Pian luar biasa. Dan umat Onekore salut. Jadi mereka para uskup yang datang nanti itu mereka sambut dengan acara adat, kemudian dikasih pengalungan segala macam, baru ikut Vesper ya. Dan memang sudah didesain semua di sana. Dan itu memang tanggungan paroki Onekore dan masyarakat Onekore ya. Kemudian hanya untuk uskupnya itu nanti acara gala dinner di rumah jabatan pemerintah daerah. Oh ya. Di hari setelah Vesper. Setelah Vesper Setelah itu. Vesper. Nah, yang umat yang lain makannya di Onekore, yang para uskup dengan tamu, kardinal dan lain sebagainya itu di rumah jabatan. Di rumah jabatan ya, bupati. Rumah jabatan bupati. Oh, oke. Nah, maka kenapa ibu itu menjadi bagian dari konsumsi? Karena untuk mengurus di situ. ini apa? Ini penjelasan lanjutan supaya jangan bilang ini mentang-mentang jangan gitu. Jadi itu. Oh iya ya. Itu arahnya memang arahnya ke situ ya. Karena tidak mungkin orang luar mengatur rumah. Ya, benar ya. Kemudian hari Tabisan. Ya. Hari Tabisan itu core-nya dari Keuskupan Ende, KVKPN Ende, dan itu latihannya tadinya latihan di Olangari, kemudian mereka sekarang latihan di katedral, langsung coba di katedral. Berarti ikuti betul yang ada di sini ya. Oh, ya. Dan pada saat dia latihan di katedral itu menjadi tanggungan katedral latihannya. Oh, seperti minum teh atau jahe macam begitu. Pokoknya tanggungan katedral. Kalau dia latihannya di Olangari ya sudah tanggungannya Olangari. Iya. Untuk yang pontifikal itu ditanggung oleh Kevikepan Nagik Ngada, Kevikepan Mbai dan Bajawa. Nah, untuk yang penyanyinya dari Mbai, kornya dari Mbai, maka latihannya di Mbai. Yang penyanyinya dari Bejawa, latihannya di Bejawa. Nah, mereka ini kemudian dipadukan. Oh iya. Dipadukan untuk misa pontifikal. Misa pontifikal. Iya, mereka ini dipadukan. Nah, dipadukan untuk kornya. Iya. Gitu. Kalau tarian-tarian semua itu kira-kira bagaimana? Kalau tarian pada saat hari pentabisan itu tarian dari Ngada. Oh ya. Tarian dari Ngada. Jadi hanya sampai di pintu gerbang. Begitu masuk pintu gerbang sudah masuk acara Ekaristi, tidak ada lagi tarian-tarian. Tidak ada semua. Tidak ada lagi. Tidak ada. Jadi murni Ekaristi. Kalau misa pontifikal? Sama juga. Itu tempatnya sama, tapi kemudian dari Bejawa juga. Dari etnis
saya lupa ya. Oh, Tapi ada. agak lupa. Saya lupa. Oke, baik. Tapi Tidak, ada. tidak apa-apa ya. Oke. Ya kita sudah persiapan ya untuk jasmani tadi sudah konsumsi sudah, lalu sekarang rohani liturgi luar biasa, makin oke, makin mantap. Dan saya dengar-dengar besok nih sudah mulai Bapak Uskup hadir nih, mulai datang. Kira-kira jam berapa besok ya? Pesawat yang terakhir. Jadi dari Labuan Bajo tiba di ND itu kalau schedule 14.20. Iya. 14.20. Nah, di bandara tuh ada bagian dalam, ada yang bagian luar. Sehingga begitu turun dari pesawat, dan itu diharapkan turun dari pesawat itu yang paling terakhir. Pesawat paling terakhir. Tidak, turunnya dari pesawat paling terakhir. Beliau paling terakhir. Semua penumpang sudah turun, baru beliau turun. Okay. Tentunya beliau bersama dengan pastor yang mendampingi beliau. Kemudian dijemput oleh Romo Ivan, dijemput dan dibawa ke VIP lama, VIP lama. Nah, di sana istirahat dan ganti pakaian. Ganti pakaian menggunakan pakaian. Ya, besok baru lihat. Kalau saya omong sekarang kan tidak seru. Tidak seru. Tidak surprise. Jadi tidak surprise. Sebentar. Gitu. Tidak semua hal harus disampaikan. Lanjut. Kemudian dari situ setelah ganti pakaian keluar, karena diharapkan beliau makan di Labuan Bajo. Karena di Labuan Bajo tuh 6 jam ya beliau tunggu pesawat. Transitnya 6 transit jam. Dari Denpasar itu pesawat pagi. Jadi dia transit sekitar 6 jam. Setelah itu ada pengalungan di sana. Di pintu keluar itu ada pengalungan. Sebelum pengalungan itu ada sapaan selamat datang. Bea. Selamat datang ya. Itu kemudian setelah itu pengalungan oleh 3 pejabat dari 3 kabupaten. Oh, begitu. Jadi dari Nagikeo, Ende dan Ngada. Itu memberikan pengalungan. Jadi tidak ada bahwa karena di Ende maka orang Ende saja, tidak. Ini kami sama karena ini uskup untuk 3 kabupaten. Iya, itu poinnya. Iya. Jadi kami bertiga mengalungi. Memberikan kalung dengan kain daerah masing-masing. Setelah itu dengan tarian diarak ke tarian dari Wolotopo, diarak ke pintu selamat datangnya Bandara Arab Usman, di dekat Lampu 5 itu. Itu berjalan kaki dari sana. Nah, dari situ kemudian beliau naik kendaraan. Dan kendaraan ini kendaraan yang memang kendaraan khusus yang atapnya bisa dibuka. Gitu. Keliling Lampu 5 supaya menyapa umat yang baru diarah ke Arandona. Nah, sampai di depan Brimob, pintu gerbang Brimob itu mobil berhenti sebentar, beliau menyapa umat dulu di situ. Setelah itu lanjut ke depan stadion. Di sana diterima oleh drum band dari Madrasah Aliyah Negeri. Nah, kemudian dari situ sama drum band terus sampai di Patung Marilonga. Nah, di sana disambut oleh semua tokoh agama. Semua tokoh agama, kemudian nanti dikalungi ada sapaan adat juga di situ. Sapaan adat dan tarian, dan mengantar sampai di jembatan Bolobona. Nah, namun sepanjang jalan dari Mautapaga, dari gereja, dari Lampu 5 sampai itu semua umat berdiri berjajar, termasuk anak sekolah. Baik itu sekolah Katolik maupun sekolah Islam dan yang lain-lain. Itu semua baris dengan bendera merah putih dan bendera kuning putih. Putih kuning. Itu sepanjang jalan itu. Kemudian beliau naik kendaraan di jembatan situ, naik kendaraan lagi untuk ke Kendona. Nah, lalu itu nanti sampai di Ndona di belokan mau ke kantor camat. Itu beliau sapa umat dulu di situ. Setelah itu naik lagi baru sampai di depan Polsek. Itu disambut dengan drum band dari Suradikara. Begitu. Nah, kemudian terus sampai di pertigaan yang mau ke parkiran. Lapangan ST itu. Iya, mau ke ST. Nah, turun di situ. Beliau turun disambut di situ. dengan tarian, dengan sapaan adat oleh masyarakat
Polotopo. Oh, Polotopo lagi. Polotopo, Ndona. Paroki Ndona. Paroki Ndona. Ya. Itu diarak sampai di depan rumah keuskupan, pendopo keuskupan. Di pendopo keuskupan. Setelah itu baru disambut secara adat oleh masyarakat umat Ndona. Oh, ya. Begitu. Selanjutnya itu acaranya, acara dalam istana di keuskupan. Ya, acara formalnya. Saya kalau dengar tadi ada titik-titik tertentu yang sudah disiapkan kira-kira begitu titik kumpul ya. Iya. Bapak Uskup berhenti gitu, lalu menyapa umat. Itu diatur demikian ya, supaya Bapak Uskup berhenti di satu titik, kemudian menyapa umat. Yang saya Bapak Uskup jalan lewat terus tidak ya? Tidak. Jadi apa namanya? Ada 3 perhentian. Itu 3 perhentian. Saya kemarin tanya 3 perhentian. Oh, ini 3 perhentian. Ini maksudnya apa? 3 perhentian. Saya jadi batuk nih. 3 perhentian. 3 perhentian. Ya. 3 perhentian. Perhentian pertama keluar dari bandara di pintu itu. Perhentian kedua yang di Brimob. Perhentian ketiga yang di belokan mau ke kantor camat. Orang refleksi bisa rupa-rupa. Iya. Jadi 3 ya, Tritunggal Maha Kudus, Bapak Putra Roh Kudus. Atau kita di tempat ini selalu bilang 3 tungku. Ya, kira-kira begitu. Benar ya? Iya. Ya, kira-kira maknanya lumayan bagus. Ini memang di luar itu tahu seperti apa diatur kemudian buat 3 perhentian, tapi kita bisa merefleksikan dengan banyak cara dan saya pikir bagus itu. Baik, mungkin ada tambahan yang lain. Kemudian ini melibatkan semua agama ya. Khusus yang di Bolobona itu melibatkan semua agama. Sehingga kalau kemarin Romo Perno mengatakan apa namanya? Keberagaman kalau saya nggak salah. Ya, keberagaman. Keberagaman yang saling menyempurnakan. Jadi pas dengan motonya Bapak Uskup ya. Benar. Peliharalah kasih persaudaraan. Kita tahan dulu, sabar dulu, itu sabar. Baik, tadi estimasi besok yang penjemputan umat tuh bisa berapa kira-kira? Aduh, karena saya ikut gladi ya, itu saja sudah menimbulkan macet yang lumayan ya. Dan saya perkirakan akan membludak karena orang akan melihat baru pertama kali ini melihat ini Monsenyor ya. Baru pertama kali untuk orang yang tidak sekolah di seminari. Benar. Itu dia pasti melihat yang pertama kali seperti apa ya. Beliau seperti itu. Jadi pasti umat akan membludak untuk menjemput beliau ini. Kemarin gladi aja sudah begitu, sudah banyak gitu. Berarti ini jangan terlalu banyak masuk motor ke dalam, jadi pinggirkan memang. Nanti ada kira-kira bagaimana pada saat itu ada pengaturan. Jadi kendaraan yang bisa sampai ke Ndona itu memang ada kode. Ada kodenya. Nah, untuk yang para pastor Romo yang tidak berkepentingan di bandara, maka itu langsung ke Ndona. Mereka langsung ke Ndona dengan masuk dengan pas khusus. Dan pas khusus ya suka mau tidak mau harus belajar teknologi. Itu yang bagaimana tuh? Dia ada barcode. Oh, ada barcode. Ada barcode. Ada kode barcode. Dia ada. Jadi mereka hanya menunjukkan itu saja. Saya ini ada tidak? Kayaknya ada, pasti sudah ada. Gitu. Nah, untuk romo-romo yang tua kan perlu diajarin tuh bagaimana menggunakan ini barang. Kalau yang muda kan sudah familiar ya dengan teknologi. Benar. Nah, untuk yang kendaraan bukan para romo, maka dia diberikan dengan kode lambang ya, apa VIP 1, apa 2, itu nanti ada kodenya. Kemudian dibatasi. Untuk yang kena tempat parkir di lapangan ST itu tidak terlalu besar. Terus setelah semua kendaraan baru terakhir motor. Benar, jalan ke arah Ndona itu cukup tidak terlalu luas ya. Baru terakhir motor. Nah, nanti diatur sama polisi dia parkirnya di mana. Begitu. Ya, kalau untuk perkiraan ya sudah berapa persen kira-kira persiapan untuk besok Bapak Uskup tiba dan segala macam ini bisa 80-90% sudah ya. Bisa ya. Oke. Gitu. Lalu ada skenario kemungkinan yang mungkin bisa diantisipasi seperti apa kira-kira? Misalnya kemacetan ya. Mungkin kemacetan itu. Ya. Benar. Itu sudah diatur semua. Iya. Ya. Saya ambil contoh misalnya pada saat berhenti di Bolobona, itu memang sudah langsung ada kendaraan nanti langsung kendaraan lain tidak boleh lewat. Kendaraan itu hanya terakhir, hanya mobil Bapak Uskup saja sama mobil yang untuk live. Itu yang di depan. Begitu. Gitu. Dan ini disiarkan secara langsung ya besok nih.
Disiarkan Oleh secara Komsos juga ya? Iya, dan oleh Komsos, iya. Keuskupan Agung Ende. hebat. Ini Komsos hebat ya sekarang, Kom. mereka punya fasilitas yang wah hebat. Hebat. Kita memang harus give a Iya. big applause. Iya. Baik, ya kita sudah sampai di titik ini, dan bagian terakhir itu ya yang agak serius sedikit kira-kira itu. Lalu yang saya mau tanyakan sedikit, kira-kira ada harapan sebagai ketua panitia untuk kegiatan besok, harapan apa kira-kira untuk Bapak Uskup tiba, lalu kemudian di tengah umat besok, kira-kira harapan bagi umat semua yang akan menghadiri itu seperti apa harapan? Harapan saya kalau besok melihat begitu antusiasnya masyarakat ini, berarti mereka begitu merindukan kehadiran sosok seorang uskup ya, seorang uskup. Kemudian nanti mungkin Monsinyur bisa membedakan bagaimana dulu Monsinyur Sensi orang mengantarnya, dan besok bagaimana orang menyambut dia. Kalau sama, bahwa masyarakat Ende seperti itu. Seperti itu, menyambut maupun mengantar. Dengan sukacitanya. Dengan sukacitanya. Kalau berkaitan dengan ya logistik macam begitu, umat diharapkan ada harapan untuk umat, ada pemberitahuan umat ya secara biasa sajalah kira-kira, atau bagaimana kira-kira menurut Bapak untuk umat logistik berkaitan dengan kemacetan, misalnya besok ada kemacetan atau apa begitu tuh kepada masyarakat umat yang hadir, ada anjuran atau masukan untuk mereka? Harapan saya masyarakat ikuti aturan yang sudah digariskan, sudah ditetapkan oleh Pak Panitia dan polisi ya. Mereka sudah ini jalan ditutup sementara, harap maklum ya, tidak tiap hari dalam menyambut kita punya pemimpin agama ya, tidak tiap hari, sehingga hari ini mungkin ya kita legowo dulu. Ya, kita cari jalan yang lain supaya tetap aktivitas itu bisa berjalan ya. Bagi orang yang memang ingin beraktivitas. Tapi untuk jalan ini toh tidak sampai malam ya. Dia hanya mulai dari siang jam 3 sampai jam 5 kali ya. 5 apa setengah 6 lah. Itu sampai di Nona ya. Jadi tahan diri untuk beberapa jam untuk secara Bapak Guster bilang legowo agak ya ini. Ya mungkin sekali dalam rentang waktu yang cukup lama. Sekian tahun ya baru kita alami seperti ini ya. Karena itu ya, andai kata ada kemacetan sedikit, jangan paksa dengan motor sendiri lalu ikut alur. Oke, Bapak Gusti yang terkasih, mungkin ada pesan khusus sebagai umat untuk Bapak Uskup yang besok akan hadir di tengah-tengah kita. Oke, pesan saya, tentunya ini Bapak Uskup kita ini bukan ini orang dari pembesar ya, pembesar di Vatikan sana. Kemudian pembesar SVD. Tentunya sebelum beliau ke sini, beliau sudah tahu nih kira-kira selama ini yang masyarakat keluhkan itu apa. Umat di Keuskupan ini keluhkan itu apa. Dan kami berharap yang dikeluhkan itu bisa dipenuhi sedikit-sedikit ya, dipenuhi sedikit-sedikit lah. Karena itulah yang mereka keluhkan. Itulah yang mereka keluhkan ya. Dan saya tidak mungkin menyebutnya di sini ya. Iya, benar ya. Tapi paling tidak beliau sudah tahu pasti. Beliau sudah tahu. Gitu. Intinya Bapak Uskup akan diterima dengan sukacita, dan mari datanglah dengan sukacita, kami menerimanya dengan penuh kegembiraan dan sukacita pula. Ya, kita mau tutup dulu obrolan podcast kita di edisi ini. Selamat datang Yang Mulia Monsinyur Paulus Budi Kleden SWD, kami para imam, biarawan, biarawati, dan segenap umat siap menerima dengan penuh rasa cinta yang berbunga-bunga. Ada satu pantun di akhir ini. Sauria tenda bewa ada di Ndona. Cakep. Tampilkan wajah berbunga-bunga. Cakep. Mari sambut Bapak Uskup kita dengan penuh sukacita. Setuju? Setuju. Oke. Saya Romo Luis undur diri, dan selamat malam untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, Komsos Keuskupan Agung Ende tetap mengudara, menyala.